Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Wang Lin memperhatikan gadis itu yang perlahan melayang ke dalam sekte pemurnian jiwa. Ada sesuatu yang terasa akrab, namun sekeras apapun dia mencoba mengingat, bayangan tentang gadis itu tetap kabur di benaknya. Dengan tenang, ia menuruni lereng gunung dan mendarat di depan deretan bangunan di tengah pegunungan. Di sana, seorang pria parubaya tengah duduk bersila, berkultivasi dengan mata terpejam. Ketika Wang Lin mendarat, pria itu membuka matanya sekilas, tetapi saat ia menyadari perubahan aura Wang Lin, matanya langsung membelalak. "Kamu sudah mencapai tahap tengah pendirian fondasi?" serunya dengan ekspresi penuh keterkejutan. Wang Lin menarik napas panjang. Setelah runtuhnya jiwa asalnya, ia tak lagi mampu menyembunyikan tingkat kultivasinya dari mata seorang kultivator formasi inti. Dalam hatinya, ia bergumam, "Aku harus secepatnya memulihkan jiwaku, atau ini akan menjadi masalah besar di masa depan." Dengan hormat, Wang Lin menundukkan badan dan berkata, "Murid sebelumnya berada di ambang jurang, dan berkat limpahan energi spiritual di tempat ini, saya beruntung dapat menembus tahap tengah." Pria parubaya itu mengangguk perlahan, meski dalam hatinya masih merasakan kejanggalan. Kecepatan kultivasi Wang Lin terasa terlalu cepat, bahkan jika dibantu lingkungan kaya energi sekalipun. Dengan tatapan tajam, ia bertanya, "Apa tujuanmu ke sini?" "Saya ingin memohon pindah ke gua dengan energi spiritual yang lebih kuat," jawab Wang Lin dengan tenang. Pria itu mengerutkan kening. "Serakah dalam berkultivasi justru dapat menghancurkan fondasimu. Jika terlalu terburu-buru, kelak kau takkan pernah mencapai tahap pembentukan inti," katanya memperingatkan. Wang Lin terdiam sejenak, lalu membungkuk dan berkata, "Murid mengerti, namun tetap memohon persetujuan senior." Melihat tekad Wang Lin, pria itu tidak memaksa lagi. Ia berkata, "Baiklah, tapi kau perlu membayar satu batu roh kualitas menengah lagi." Wang Lin menghela napas pelan. Dengan berat hati, Om Mek Haoye menyerahkan batu roh itu, nyaris seolah menyerahkan sebagian jiwanya sendiri. Pria itu mengambil token Wang Lin dan menukarnya dengan yang baru. Ingat, semakin kecil angka tokennya, semakin tinggi konsentrasi energi spiritual di gua itu, katanya sambil melemparkan token baru ke arah Wang Lin. Nomor pada token itu 803. Setelah mengucapkan terima kasih, Wang Lin segera bergegas pergi. Pria parubaya itu menatap punggungnya yang menjauh dengan penuh kecurigaan, lalu tanpa ragu melayang menuju gua 1090 untuk melakukan pemeriksaan. Namun, setelah menyisir gua itu, ia tak menemukan keanehan apapun. Ia bergumam sendiri, "Apa aku terlalu curiga? Atau dia memang benar-benar hanya beruntung?" Meski begitu, dalam hati, ia memutuskan untuk terus memperhatikan gerak-gerik Wang Lin, atau lebih tepatnya, Qian Mu, nama alias yang kini digunakan Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin terbang menuju gua barunya. Ukuran gua 803 hampir sama dengan sebelumnya, namun di dalamnya terdapat sebuah formasi kecil yang rumit dan hampir tidak tampak nyata. Wang Lin memusatkan perhatiannya. Dengan sekali pandang, ia langsung mengerti bahwa ini adalah formasi pengumpul energi spiritual, namun dibuat seolah-olah tampak membingungkan, agar orang biasa tak mampu melihat hakikat aslinya. Ia mengamati lebih jauh dan mendapati formasi ini tidak berdiri sendiri. Formasi tersebut berfungsi menarik energi dari sekitarnya dan memperkuat konsentrasi spiritual, menghubungkan gua ini ke sebuah mata vena roh semu, semacam saluran energi palsu yang terhubung pada sumber asli. Dengan pengalaman ratusan tahun sebagai mantan kultivator formasi jiwa, Wang Lin segera memahami seluruh rahasia formasi ini. Suatu hal yang bahkan para kultivator core formation mungkin masih sulit lakukan. Wang Lin tersenyum tipis,
lalu memasang penghalang di dalam gua, duduk bersila, dan mengeluarkan 3 batu roh berkualitas tinggi untuk mulai berkultivasi. Energi spiritual di gua ini sangat pekat. Tak lama, udara di sekitarnya berubah menjadi dingin, hingga embun es biru mengkristal di lantai gua. Lapisan kabut biru tipis menyelimuti tubuh Wang Lin, membuatnya tampak seperti patung es bercahaya. Wajahnya masih menampakkan bekas teh yang suram, namun keseluruhan auranya perlahan berubah, lebih kuat dan dalam. Waktu berlalu perlahan. 2 bulan penuh Wang Lin berkultivasi tanpa bergerak sedikit pun. Berkat lingkungan yang luar biasa ini, kekuatannya meningkat drastis. Namun, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin besar pula energi yang dibutuhkan. Dalam 2 bulan ini, ia hanya mencapai tahap akhir pendirian fondasi, belum sampai ke puncaknya. 3 batu roh berkualitas tinggi yang ia gunakan telah hancur menjadi debu, membuat hatinya terasa perih. Pada suatu hari, Wang Lin membuka matanya. Tatapannya jatuh ke arah formasi di lantai. Dengan satu gerakan tangan, ia menghancurkan formasi itu dan menemukan satu formasi lain tersembunyi di bawahnya. Mengapa tidak langsung menarik energi dari mata Venaro semu ini? Pikirnya. Mata Wang Lin bersinar penuh tekad. Ia segera membentuk serangkaian segel rumit. Bayangan-bayangan tangannya terus membentuk formasi baru, dan dalam waktu singkat, dahinya sudah penuh keringat. Dengan satu seruan keras, pembatas ilusi ciptaannya menimpa formasi lama, menghentikan aliran energi, dan memecahkan perlindungannya. Di balik formasi itu tersembunyi sebuah batu merah sebesar kepalan tangan, berkilauan dengan awan-awan kecil di dalamnya. Batu kristal kun. Wang Lin mengenali batu itu seketika. Batu tersebut mampu menyerap energi spiritual dalam jumlah besar, meski tidak dapat menyimpannya. Tanpa membuang waktu, ia meletakkan telapak tangannya di atas batu kristal kun. Seketika, gelombang energi spiritual yang sangat kuat meluap, menyerbu masuk ke tubuhnya. Pori-porinya terbuka lebar, gas hitam keluar dari tubuhnya, dan bekas luka teh di wajahnya mulai memudar. Wang Lin merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Efek energi ini bahkan melebihi dugaannya. Ia tahu, kesempatan seperti ini hanya akan terjadi sekali. Lonjakan pertama selalu yang paling kuat. Dengan napas dalam, ia mengusir segala gangguan dalam pikirannya dan kembali tenggelam dalam kultivasi. Aliran energi dari batu kristal kun perlahan menurun, tapi kekuatan di dalam tubuh Wang Lin perlahan bangkit, membawa dirinya selangkah lebih dekat menuju tahap pembentukan inti. Di negara Xueyue, di dalam kuil salju dan es ilahi, Li Yuanfeng duduk bersila dalam keheningan. Di sekelilingnya, 5 balok es raksasa memancarkan cahaya 5 warna, memancarkan serpihan energi spiritual surgawi yang terus-menerus mengalir ke tubuhnya. Dalam setiap balok es, tersegel sepotong batu giok surgawi seukuran ibu jari. Berkat formasi rumit yang tertanam di dalam es, energi spiritual itu mengalami transformasi misterius sebelum diserap. Li Yuanfeng tampak tenang, namun wajah pucat dan sorot mata suramnya mengungkapkan luka dalam yang tersembunyi. Setelah waktu lama, ia membuka mata, napasnya berat, tatapannya masih dipenuhi ketakutan. Petir itu terlalu kuat, bisiknya. Mengandung energi spiritual surgawi yang murni. Walaupun aku berhasil mengurangi kekuatannya separuh, tetap saja aku nyaris kehilangan nyawa. Ingatan buruk membanjir. Saat Sun Tai dan leluhur klan iblis raksasa bertarung, ia mencoba membunuh Wang Lin, namun serangan balik petir Sun Tai menghancurkan rencananya. Ia hanya mampu bertahan dengan susah payah, menguras hampir seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Li Yuanfeng yang memaksa dirinya mencapai tahap transformasi jiwa melalui teknik rahasia Susaku, sebenarnya terlalu rapuh bila dibandingkan para kultivator sejati di tahap itu. Ia lebih kuat dari kultivator tahap akhir formasi jiwa, tetapi tetap tak mampu menandingi kekuatan sejati transformasi jiwa.
Aku tak tahu apakah Cheng Niu berhasil bertahan. Tapi, jika dia selamat, domain tehku bukanlah sesuatu yang mudah dihancurkan, gumamnya sambil tersenyum dingin. Ia mengernyit, berpikir tentang alasan aneh leluhur, klan setan raksasa mengincar tubuh Cheng Niu. Apa yang sebenarnya tersembunyi dalam tubuh anak itu? Pikirnya, namun tetap tak menemukan jawaban pasti. Sementara itu, jauh dari sana di salah satu gunung tempat para murid luar sekte pemurnian jiwa berkultivasi, Wang Lin perlahan membuka matanya. Puncak tahap akhir pendirian pondasi, katanya pelan. Tatapannya bersinar tajam. Ia merasakan kekuatan baru membanjiri tubuhnya. Embun beku spiritual dari sekelilingnya, dari tanah hingga dinding gua berubah menjadi gas biru tipis yang lalu diserapnya. Bekas luka teh di wajahnya memang sudah agak pudar, tapi masih cukup mencolok. Wang Lin tahu tempat ini tak lagi cukup baginya. Ia butuh tempat dengan konsentrasi energi spiritual yang lebih murni, tempat di mana mata Venaros sejati berada. Tanpa membuang waktu, ia memperbaiki formasi penyamaran pada mata Venaros semu, lalu melangkah keluar gua. Di luar, langit cerah membentang. Hembusan angin masih membawa dingin musim dingin, namun ada kehangatan samar pertanda awal musim semi. Lereng gunung mulai dihiasi warna hijau, menciptakan pemandangan yang menyegarkan. Saat Wang Lin hendak pergi, tiba-tiba ia menoleh. Dari salah satu gua lain, seorang wanita muncul. Wanita itu mengenakan pakaian biru muda yang anggun, berkerudung putih yang melambai bersama angin. Rambut hitamnya berkilauan diterpa sinar matahari, pipinya merona lembut, menambah pesona alami yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tatapan mereka bertemu. Wanita itu tersenyum tipis sebelum mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Wang Lin memandang sejenak, mengernyit. Dia terlihat familiar, tapi aku yakin belum pernah bertemu dengannya. Takdir mempermainkan ingatan. Ia tak tahu bahwa gadis itu hanyalah avatar Liu Mei dari sekte Xuandao, diciptakan melalui teknik 1000 klon. Meskipun pesona wanita itu melampaui Red Butterfly ataupun Limuan, tetap saja Wang Lin tak tergoda. Hatinya sudah ditempa terlalu keras oleh perjalanan hidup. Dengan langkah ringan, Wang Lin terbang meluncur ke arah gunung lain, fokus pada satu tujuan gua 743. Dari perhitungannya, gua itu sangat dekat dengan mata urat roh sejati. Namun, saat mendarat, ia mendapati pintu gua tertutup rapat. Sudah ada orang di dalam, gumamnya. Belum sempat berpikir lebih jauh, pria parubaya pengelola tempat ini keluar dari guanya, memanggil dengan suara berat. "Qianmu, kemari." Wang Lin mendekat tanpa ragu, menyembunyikan niat membunuh dalam hatinya. Mata pria parubaya itu sedikit mengecil. Ia terkejut ketika pertama kali datang, pemuda ini masih di tahap awal pendirian pondasi. Sekarang sudah mencapai puncak tahap akhir. Qianmu ini memiliki rahasia besar, pikirnya diam-diam menelan ludah. Dengan senyum licik, ia berkata, "Kalau begini, kau bisa menjadi murid inti beberapa bulan lagi." Wang Lin membalas santai, "Itu tentu tujuanku. Tapi tempat kultivasiku sudah tidak mencukupi lagi." Ia langsung mengutarakan keinginannya untuk pindah ke gua 743. Untuk melicinkan urusan, Wang Lin menyerahkan 2 batu roh kualitas menengah. Pria parubaya itu menerima batu roh itu dengan cepat, lalu mengirim batu giok perintah ke gua 743. Beberapa saat kemudian, seorang pria besar berbaju hitam keluar. Tubuhnya kekar, wajahnya penuh daging seperti tukang daging. "Aku tidak mau pindah, kecuali kau bayar 100 batu roh kualitas menengah," bentaknya, menatap Wang Lin dengan sombong sebelum kembali masuk ke dalam gua. Wajah pria parubaya itu menegang. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa sekarang. "Besok aku carikan tempat lain untukmu," katanya dingin, lalu berlalu. Wang Lin hanya tersenyum kecil. Ia tahu pria parubaya itu tengah memendam niat jahat. Jika malam ini dia bertindak,
Wang Lin telah bersiap. Ia tidak keberatan menambah satu lagi korban di jalan kultivasinya. Malam turun perlahan, langit bergelimang bintang. Suasana di pegunungan benar-benar sunyi. Dalam kegelapan, sosok pria parubaya itu muncul, menatap penuh keserakahan ke arah gua Wang Lin. Ia menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat. Jika aku bisa menguasai rahasianya, mungkin aku bisa menerobos ke tahap berikutnya. Pikirnya, langkahnya mulai mendekat perlahan. Namun yang tidak dia sadari, malam ini bisa jadi malam terakhirnya. Itu saja spoiler untuk episode 86 dari Donghua series Renagen Immortal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe.